Pada saat tidak mampu membedakan seperti itu, apakah tetap dikatakan Habib? Kan gitu. Itu pilar pokok. Ya tetap guys, tetap. Terus seumpama ada yang melanggar dari ilmu, amal, ikhlas, al-khauf, al-waro, apakah ketua Robito Alawiyah mengingatkan watawasau bil haq, watawasau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam rahayu, salam NKRI harga mati. Sampai kapanpun kita tetap menyuarakan NKRI harga mati. Terima kasih kepada sahabat-sahabat sedulur-sedulur beh yang dengan setia menyimak video-video kami. Apa yang disampaikan oleh Ketua Robito Alawiyah di Mukernas tahun 2023 Masehi atau 1444 Hijriah tentang pilar-pilar Robito Alawiyah. Yang pertama adalah ilmu, terus yang kedua adalah amal, yang ketiga adalah ikhlas, pakai shot asli, ikhlas. Yang keempat adalah al-khauf, yang kelima adalah al-wara atau wirai, ya seperti itu. Ilmu adalah suatu cara untuk mengerti. Jadi seseorang dengan ilmu itu mengerti bahwa ini kebaikan loh, ini keburukan loh, ini sesuatu yang menyejukkan loh, lah ini sesuatu yang menyakitkan loh. Nah, ini ilmu. Terus pertanyaannya, mereka yang mengaku sebagai Habib, yang mana di situ tidak punya ilmu untuk membedakan ini batil loh, ini hak loh, kan gitu kan? Ini caci maki loh, ini sesuatu yang bermaslahat, bermanfaat loh. Pada saat tidak mampu membedakan seperti itu, apakah tetap dikatakan Habib? Kan gitu. Itu pilar pokok. Ya tetap guys, tetap. Terus seumpama ada yang melanggar dari ilmu, amal, ikhlas, al-khauf, al-waro, apakah ketua Robito Alawiyah mengingatkan watawasau bil haq, watawasau bis sabr? Perasaan selama ini tidak pernah seumpama ada oknum Habib yang di situ kelewat batas dalam kacamata ilmu, dalam kacamata amal, dalam kacamata ikhlas, dalam kacamata al-khauf, dalam kacamata al-waro, melampaui batas lah. Diem baik, tidak ada statement dari Ketua Robito Alawiyah mengingatkan. Nah, tidak ada. Seakan-akan diam baik. Makanya saya pernah ngaji di kitab maksud itu atasnya Jurumiyah kalau di pesantren. Di dalam kitab maksud itu diterangkan yang namanya syad itu ada 3. Syad itu kalau istilah pesantren itu artinya itu recel, nyeleneh, jadi menceng kalau bahasanya, tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan adat. Jadi tolak ukurnya itu aturan, konon itu aturan main yang harus dipatuhi. Makanya di Thariqah Alawiyin, di
Robitoh Alawiyah itu ada torikoh, jalan Alawiyah. Itu ada 5 pilar yang harus terpenuhi: ilmu, amal, ikhlas, al-khauf, dan al-wara. Sebagaimana yang diterangkan, dijelaskan oleh Ketua Robitoh Alawiyah. Nah, pada saat konon-konon asasi itu tidak dipenuhi, apa serta-merta seorang itu dikatakan keluar? Ya menceng lah, bahasanya menceng. Nah, dalam segi adat kebiasaan keseharian kita itu bertentangan atau tidak? Nah, dari kacamata peraturan dan kacamata kebiasaan, nah itu syart itu ada 3. Yang pertama adalah mukhalifatul qiyas dunal istimal, bertentangan dengan undang-undang, konon-konon asasi, tapi tidak bertentangan dengan adat kebiasaan. Contoh seperti ini, ada salah satu oknum Habib yang di situ itu mencaci maki, mulutnya itu damil, berfatwa seenak seudeli dewi, tidak memakai ilmu. Nah, itu melanggar konon-konon asasi di Robitoh Alawiyah. Tapi menurut adat kebiasaan yang terjadi di kalangan mereka tidak bertentangan. Ya buktinya diam-diam baik mereka, tidak ada yang mengingatkan. Nah ini loh, ini namanya syart mukhalifatul qiyas dunal istimal. Terus yang kedua, mukhalifatul istimal dunal qiyas, bertentangan dengan adat kebiasaan, akan tetapi tidak bertentangan dengan perundang-undangan, konon-konon tidak bertentangan. Ya contoh, adat kebiasaannya wong-wong sing ngaku Habib mencaci maki. Nah itu ndak ikut orang tersebut. Ndak ikut. Mereka mengikuti konon-konon yang ditetapkan oleh Robitoh Alawiyah tentang ilmu, amal, ikhlas, al-khauf, al-wara. Nah ini kategori yang kedua. Saya pastikan mereka akan diceng, akan disingkirkan, kan seperti itu konsekuensinya gitu. Jadi secara adat kebiasaan mereka bertentangan, karena adat kebiasaan orang-orang yang mengaku Habib itu mencaci maki, tapi mereka diam, memegangi itu konon-konon asasinya, pilar-pilarnya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, mukhalifatul lahuma, bertentangan dengan keduanya. Secara perundang-undangan, secara konon tidak mematuhi, terus secara adat kebiasaan yang mereka kerjakan juga tidak mematuhi. Wah, ini lebih parah lagi kan gitu. Makanya biasa saja lah, tidak usah berlebihan. Kalau menurut saya biasa saja, tidak usah sok-sokan mengaku bahwa di dalam tubuh Ane ada darah baginda Rasulullah SAW. Konsekuensinya itu berat guys, berat. Pada saat menisbatkan diri kita dengan baginda Rasulullah SAW yang sangat mulia, konsekuensinya berat. Perilaku kita, haliyah, keseharian kita, mulut kita, segala yang berada di dalam tubuh kita minimal harus mengikuti jejak baginda Rasulullah SAW. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.